Semua pasti mikir DPS lu udah sakit sampai lu bawa Urahara, damage-nya nambah, ulti makin sering keluar, dan combo lu tiba-tiba kayak pro player Jepang. Di video kali ini gua bakal bongkar guide paling lengkap buat Urahara Kisuke, dari build, stem, core stem, priority skill, sampai combo dan line up F2P maupun Sultan. Siap-siap, support lu bakal naik kelas setelah nonton ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua di Pak Poel Channel. Di video kali ini gua akan bermain Bleach Soul Resonance, tempat dimana bocoran PSR dikuliti sampai akar-akarnya, dan info event dibawain pakai gaya receh tapi nempel di otak. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe biar gak ketinggalan update terbaru seputar Bleach Soul Resonance. Let's go, kita mulai buildnya cuy. Oke, sebelum kita lanjut, gua mau promosiin tempat top up game paling gila dan paling amanah, yaitu Makistore.id. Buat lu yang main Bleach Soul Resonance lagi nyari tempat top up paling murahnya, nggak ngotak, prosesnya super cepat, 100% aman dan terpercaya, lu tinggal login aja ke website Makistore.id. Linknya udah gua taruh di deskripsi video. Dan jangan lupa masukin kode promo Makistore X Bleach biar lu dapat diskon manis. Lumayan buat hemat duit gajah kan? Jadi tunggu apa lagi? Gasken top up di Makistore.id. Oke, di video kali ini gua bakal bahas guide paling lengkap buat karakter SSR support Urahara Kisuke, si support paling OP yang bikin DPS lu langsung naik kasta. Urahara ini support tipe slash, tapi jangan salah, dia itu universal, bisa masuk ke line up tipe apapun, mau slash, pierce, spirit, semuanya cocok banget. Dan kalau lu nanya apakah Urahara ini worthy di build, jawabannya wajib banget cuy. Ini support jangka panjang banget. Oke, pertama penjelasan dasar karakter. Kenapa Urahara jadi karakter paling OP? Bisa kasih buff attack team, bisa naikin critical damage, bisa ngasih banyak stack racy, bisa bantu naikin damage DPS lu sampai overkill. Ultimate-nya ngasih buff ngeri banget. Pasifnya ke trigger dari segala skill. Pokoknya ini karakter gak usah ditanya. Lu nggak punya Urahara, DPS lu setengah nyawa. Hahaha. Oke, pertama-tama gua akan bahas weapon stamina. Nah, di sini gua akan ngasih tahu untuk signature weaponnya dan alternatifnya. Nah, untuk yang paling wajib banget yang pastinya signature weapon stamina. Oke, nah untuk efeknya itu apa sih? Yang pertama, special attack ngeluarin sword wave extra, nambah 1 stack racy, max stack naik dari 3 ke 6, special damage plus 15%. Bedanya tanpa signature lu cuma dapat 1 stack, pakai signature dapat 2 stack. Ini perbedaan besar yang bikin buff lu jauh lebih gila cuy. Nah, untuk alternatif weaponnya, kalau lu masih ampas gacha nih atau farming ya, yang pertama ada namanya Sundering Slash ya. Untuk efeknya, habis ngeluarin slash damage, attack naik 15% selama 12 detik. Aslinya ini bagus cuma buat DPS, tapi lumayan lah buat tunggu signature. Nah, untuk alternatif selanjutnya namanya Method. Habis pakai skill, seluruh tim dapat buff attack plus 6% selama 25 detik. Ini lumayan bantu tim, tapi tetap signaturnya paling wajib cuy. Oke, masuk ke segmen selanjutnya, yaitu adalah prioritas skill upgrade. Nah, apa sih skill yang wajib di upgrade terlebih dahulu? Nah, untuk resource kan makin mahal ya, materialnya seret, staminanya juga ngemis-ngemis nih. Nah, makanya lu harus tahu prioritas upgrade skill dulu cuy. Nah, untuk prioritas pertama, pasif core-nya ya. Setiap Urahara pakai spesial atau skill atau ultimate atau parry dikasih 1 stat racy, buff attack team plus 10% selama 15 detik. Max stacknya jadi 3. Nah, kalau lu pakai signature weaponnya jadi 6 cuy. Mantep gak sih? Ini napasnya Urahara banget. Tanpa ini nggak ada buff sama sekali. Oke, selanjutnya untuk prioritas kedua yaitu ultimate-nya cuy. Untuk ultimate-nya nembak spiritual bullet gede banget ya. Untuk efeknya damage 525% attack, nambah CDM tim 35% dari critical damage Urahara selama 25 detik, nambah CDM tim 35% dari CDM Urahara sendiri selama 25 detik.
buff ini gila, DPS lu langsung naik tier cuy. Oke, untuk prioritas ketiga yaitu skillnya ya. Untuk efeknya bisa taunting musuh, meledak, dapat spiritual pressure reserve, ngebantu setup combo. Wajib banget buat rotasi dan damage boosting. Oke, untuk prioritas yang terakhir ada attack sama skill pairingnya. Ini kalian up di akhir aja. Ya kenapa? Karena si Urahara sendiri kan tipe support yang ngapain dia mainin attack kan. Paling si Urahara ya cuma spam skill doang sama ultimate. Dah itu doang, kelar. Ya sama pasif doang. Untuk attack ngapain? Attack kan khusus di DPS doang gitu cuy. Jadi kan upgrade di akhir-akhir gak masalah. Oke, selanjutnya kita bahas ke boundary atau dupe efek nih ya. Mana yang worth it? Oke, yang pertama gua akan bahas untuk kaum F2P nih ya. Untuk F2P kan wajib naikin ke A1 sampai A2 doang. Ya, untuk A1 sendiri efeknya gaining resi plus 10% slash damage bonus gitu cuy. Jadi kalau kalian mendapatkan pasif resi, mendapatkan plus 10% slash damage bonus. Itu lumayan banget. Untuk A2 nya musuh dekat Gigai atau yang besar itu guys ya, yang boneka besarnya ketika kalian mengeluarkan skill itu kan si Urahara ngeluarin kayak boneka gede itu ya. Nah, musuhnya kalau memasuki circle dari si Gigai tersebut kena plus 15% damage selama 6 detik. Ini dua boundary yang paling kerasa buat buff DPS cuy. Sumpah, ini keren banget. Nah, buat kalian yang sultan nih, yang duitnya banyak gak habis-habis, unlimited ya, gua rekomendasiin kalian upgrade ke A4 sampai A6. Kenapa? Nah, untuk A4 sendiri efeknya bisa spam ulti. Sumpah, ultimate-nya cooldown-nya reduce ya atau berkurang. Sumpah, ini bahaya banget sih cuy. Nah, untuk A6 sendiri efeknya setiap stack resi, critical rate atau CTR plus 10% dan CDM juga plus 10%. Ini nggak manusiawi lagi. Urahara berubah jadi semi DPS cuy. Buset, ini sih kelas banget cuy. Oke, selanjutnya gua akan bahas core stam dan seal yang wajib dan alternatifnya. Oke, nah untuk yang wajib dapat itu pastinya adalah signature core stamnya. Untuk efeknya, habis kalian ulti, kalian masuk ke mode stealth selama 5 detik ya. Jadi kalian itu nggak bisa dilihat sama musuh. Jadi bener-bener hilang gitu cuy. Skillnya berubah menjadi Bagudo 4 Hainawa, narik musuh 6 detik, kasih damage besar, extra burst 25% dari damage yang diterima. Buset, ini sih keren ya. Combo setter paling gila ini. Wajib parah. Nah, buat kalian yang masih ampas ya, belum dapat signature core stamnya, ini gua kasih alternatifnya. Nah, untuk alternatifnya yang paling worth it gua cuma nemu satu ya, ini cuma P4 ya. Jika kalian belum punya, namanya adalah It's My Turn Now. Nah, untuk efeknya buff team attack plus 6% selama 25 detik. Ini lumayan lah ya buat nge-support DPS kalian, nambahin damage ke DPS kalian gitu cuy. Nah, selanjutnya aku akan ngasih tahu untuk main stats dan sub stats wajibnya untuk si Urahara. Untuk main statnya di sini ada slash damage bonus yang persen sama attack persen. Itu yang main statnya ya. Nah, untuk sub statsnya yang prioritas banget itu ada ultimate charge rate, terus ada CDM, CTR sama attack persen gitu cuy. Jadi si Urahara ini membutuhkan banget yang namanya skill ya, spam skill sama ultimate. Itu paling penting sih menurut gua, karena untuk basic attack ya gua jelasin tadi itu nggak terlalu berguna ya. Jadi ultimate charge rate ini bener-bener penting banget buat Urahara. Jadi untuk cooldownnya nanti bisa lebih cepat lagi dan kalian bisa lebih sering ulti lah. Terus gue jelasin lagi kenapa harus CTM sama CTR padahal dia tipe support ya. Karena pasifnya sendiri ketika gimana guys ya, untuk pasifnya sendiri itu scaling ya. Jadi semakin besar CTM kalian, nantinya untuk efeknya buat DPS kalian, CTM-nya itu semakin gede ya. Intinya kalau CTM si Urahara ini semakin gede, nanti DPS kalian kecipratan CTM-nya si Urahara. Nah, gitulah ya simpelnya. Ya kan, kalau nggak mudeng nanti gue jelasin lagi di kolom komentar kalau kalian masih belum paham ya. Intinya gitulah ya. Oke, selanjutnya untuk bonusnya nih ya, rekomendasinya. Yang pertama untuk yang kelas SR ada Yamamoto, itu buffnya itu all tipe damage plus 10,5%.
Nah selanjutnya ada si Soifon, ada CTM plus 21% gitu cuy. Nah untuk yang SSR sendiri itu punyanya si Toshiro, scaling damage berdasarkan CTR si Urahara gitu cuy. Jadi ini bener-bener mantep banget sih ya. Selanjutnya aku akan ngasih tahu untuk tim line up-nya. Nah untuk F2P line up-nya ada Urahara, Ishida sama Ichigo Shikai. Nah di sini gua akumulasikan lah ya. Pastinya kan sudah mempunyai yang namanya Ichigo Shikai sama Ishida karena itu gratis. Nah untuk yang versi advance-nya itu ya kalau advance gue juga akumulasikan, kalian pasti udah punya si Ichigo Bankai sama Urahara ya, dan juga si Byakuya itu line up-nya. Itu pastinya kalian udah punya. Tapi buat player yang baru aja main di banner Toshiro ini kemungkinan belum punya si Ichigo Bankai ya. Jadi ya mau gak mau kan harus nungguin si Ichigo Bankai itu rebanner. Tapi gak tahu ya di game ini ada rebanner atau enggak. Ya untuk sementara kalau kalian pengen pakai combo slash ya pakai aja Ichigo Shikai dulu untuk sementara waktu gitu cuy. Build aja dia gitu cuy. Nah selanjutnya gua akan ngasih tahu untuk combo yang versi advance ya untuk Byakuya, Urahara sama Ichigo Bankai cuy. Yang pertama lu masuk pakai Byakuya, skill switch ke Urahara langsung. Urahara keluarin skill plus trigger pasif 2 kali sambil mainin skill spesialnya si Byakuya. Terus kalau emang Urahara ultinya udah nyala, udah aktif, langsung ulti aja. Kalau kalian punya core stamnya udah punya gitu ya, nanti skillnya si Urahara akan aktif lagi. Itu skill barunya, langsung kalian pencet aja. Yang tadi efeknya itu bisa menghilang selama 5 detik, langsung pencet. Terus kalian switch ke Ichigo. Dan jangan lupa juga untuk mainin special skillnya si Byakuya juga. Nah untuk si Ichigo sendiri kalian bisa spam basic attack sama skill aja, sama special play attack gitu ya. Mainin aja sampai si Urahara bisa ke switch lagi sama skillnya reset cooldown ya. Nah kalau Ichigo udah kelar, kalau emang special skillnya si Byakuya ini udah sampai 6 stack, langsung aja pencet skillnya ya, otomatis akan ke switch ke Byakuya. Terus habis keluarin skill spesialnya langsung di attack supaya nanti bisa kayak nambahin slash damage gitu cuy ya, kayak slash attack gitu ya. Terus kalau emang si ultimate-nya Byakuya ini udah aktif, langsung ultimate aja. Tapi kalau belum aktif, skill lagi gitu cuy. Terus kalian repeat aja gitu ya. Kalau ultimate-nya udah aktif si Byakuya, langsung aja ultimate si Byakuya. Terus kalian skill 3 kali. Ya kan itu ada skill 3 kali kalau kalian udah ultimate si Byakuya ya. Terus kalian tinggal nungguin pasifnya si Byakuya itu full ya. Nah pakainya bisa pakai skill 3 kali sama basic attack. Kalau udah full langsung aja hold basic attack, terus switch ke Urahara dan switch ke Ichigo gitu cuy. Jadi ulangin aja terus combo itu. Kombonya bakal sakit banget sih menurut gua. Oke jadi itu dia guys, guide lengkap Urahara Keisuke versi Pak Poel, lengkap dari build, stam, core stam, skill priority sampai combo pro player. Kalau lu ngerasa video ini ngebantu, jangan lupa like videonya, subscribe biar gak ketinggalan guide berikutnya. Tulis di kolom komentar, next gua bahas siapa nih, Byakuya, Aizen atau siapa. Dan jangan lupa kalau mau top up Bleach Soul Resonance atau game lainnya, langsung gas ke makistore.id, pakai kode promo Makistore X Bleach biar dapat diskon mantap. Oke untuk videonya cuma itu aja, thanks banget yang udah nonton, dan seperti biasa peace out, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.